Implementasi pada R. Untuk kasus ini kita akan menggunakan data dari library R yaitu plain grow. Untuk menuliskannya kita bisa mengetik my data sama dengan plain grow. Untuk mengetahui seperti apa data tersebut kita bisa ketikkan plain grow dan outputnya adalah sebagai berikut. Yang terdiri dari 2 kolom yaitu week dan juga group dari tanaman tersebut. Kemudian akan kita lakukan analisis ANOVA satu arah menggunakan perintah res.aov dalam kurung week atau variabel yang akan kita gunakan berdasarkan grup dengan data yaitu my data dan summary dalam kurung res.aov untuk menampilkan output dari ANOVA one way tersebut. Berikut adalah hasilnya. Diketahui bahwa nilai F value yaitu 4,849, 4,846 dengan nilai P value yaitu 0,0159 yang artinya lebih kecil dari alfa 0,05 yang kita gunakan. Sehingga kesimpulannya adalah tolak H0 yang artinya minimal ada satu pasangan kelompok yang berbeda nilai rata-ratanya. Untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang berbeda signifikan, kita lanjutkan uji perbandingan menggunakan 2K HSD. Diperoleh hasil, yaitu kelompok TRT2 dan TRT1 memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Hal ini ditandai dengan nilai p-value yang lebih kecil dari alfa. Kemudian kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu melakukan uji asumsi homogenitas varians dan juga residual normal. Dengan menggunakan library CAR, kita akan gunakan sintaks Levene test dalam kurung week untuk grup dan data my data. Kemudian AOV residual yaitu residuals dalam kurung objek sama dengan res.aov akan kita lakukan uji residual normal menggunakan Shapiro-Wilk yaitu Shapiro.test dalam kurung X sama dengan AOV underscore residual. Diperoleh hasil yaitu asumsi varians telah homogen dan residual normal juga terpenuhi. ANOVA two-way. ANOVA dua arah yaitu metode statistik yang akan kita gunakan jika ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat. Dan masing-masing variabel tersebut memiliki 2 level atau lebih. Misalkan, alfa adalah faktor pertama yaitu suplemen, beta adalah faktor kedua yaitu dosis, dan alfa beta adalah faktor interaksi antara suplemen dan dosis. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Hipotesis 1 untuk faktor pertama atau suplemen yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu minimal ada alfa 1, minimal ada 1 alfa I tidak sama dengan 0. Sedangkan hipotesis kedua untuk faktor kedua yaitu dosis, hipotesisnya yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Dengan hipotesis alternatifnya yaitu minimal ada 1 beta J tidak sama dengan 0. Yang terakhir adalah hipotesis untuk faktor interaksi antara suplemen dan dosis. Hipotesis nolnya adalah alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta sampai N23 yaitu sama dengan 0. Dengan alternatif hipotesisnya yaitu minimal ada 1 alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Implementasi pada R, kita akan menggunakan data dari library R yaitu my data sama dengan tooth growth.
di mana sebelumnya kita harus mengkonvert level menjadi faktor dengan cara my data $dos atau dosis, yaitu faktor dalam kurung my data dos dengan levelnya yaitu 0,5, 1, dan juga 2. Jadi kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu level dari variabel dosis. Kemudian yang kedua, yaitu kita definisikan labelnya, yaitu menggunakan D0,5, D1, dan juga D2. Berikut adalah tampilan dari data yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitung ANOVA two-way test dengan faktor interaksi menggunakan sintaks. Yang pertama, res.AOV3, yaitu AOV dalam kurung len untuk variabel sub kali dos dengan menggunakan data my data. Yang kedua yaitu res.AOV4, yaitu AOV dalam kurung len untuk variabel suplemen dan dosis atau plus ditambah interaksi antar keduanya yaitu sub.2 dos dengan data yang digunakan yaitu my data. Untuk memunculkan output, kita bisa ketikkan summary dalam kurung res.AOV3. Diperoleh output sebagai berikut, yaitu baik untuk suplemen maupun dosis dan interaksi keduanya, nilai p-value-nya cukup kecil yang artinya kurang dari 0,05. Sehingga kesimpulan yang kita bisa berikan adalah ada pengaruh faktor sub atau suplemen dan dosis atau dos pada pertumbuhan gigi. Selain itu, faktor interaksi antar keduanya juga signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi. Langkah berikutnya yaitu kita bisa lanjutkan dengan melakukan uji perbandingan ganda dengan menggunakan 2KHSD dan juga dilanjutkan uji asumsi homogenitas varian serta residual normal. Diperoleh hasil adalah sebagai berikut, bahwasannya pada uji perbandingan ganda ketika kombinasi kelompok atau level yaitu dosis 1 dengan dosis 0,5, dosis 2 dengan dosis 0,5, dan dosis 2 dan dosis dengan dosis 1 memberikan hasil yang signifikan berbeda. Selain itu, asumsi varians yang homogen dan residual normal juga sudah terpenuhi. Sekian untuk section kali ini. Sampai jumpa lagi pada session berikutnya. Terima kasih Sobat Main ITS Learning.